Baik, jadi mungkin saya flashback ya, sebentar. Jadi saya pasti pertama ucapkan terima kasih juga selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Sleman. Ya. Lengkap di rumah. Iya. Iya. Iya, di hotel tuh kadang nyari ciduk aja susah. Ya, Rumah ada, no. ya kan? Di sini kurungan ono, Makanya semua ada semuanya kan? ada. Iya, ini soalnya gitu. kita ada di Kabupaten Sleman. Iya, Mas Libyo, kita menyapa ya pemirsa yang sekarang ini bersama dengan kita. Selamat sore, pemirsa TVRI Jogja. Kita kembali bersua dalam acara talk show DPRD Kabupaten Sleman. Kok kamu nih? Terlena dengan rumah kita dia. Iya. Mungkin kelingan aduh tak kunci rumahku mau. Kerane sak pateni urung. Tapi ya kan. Oke, saya Indah Ardina bersama dengan Video Primus mengucapkan selamat sore dan tentu saja nanti kita akan membahas satu tema yang luar biasa yaitu upaya Kabupaten Sleman dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui industri kecil dan menengah. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik semua. Bapak Ibu apa kabar? Iya, baik. Tepuk tangan yang kencang kalau baik kayak apa coba? Nah, ya kan? Mas, kita bangga loh berada di Sleman ya. Oke, Sembada ya kan? Sembada, ini bajuku ini juga produk dari Sleman loh. Oh iya. Rada gegedan ya? Enggak. Aku rada kuru saiki. Enggak kan ben sok bodoh saya cukup. Mas, nek muni rada kuru ki mbak yo ngendika, enggak, aku kan orangnya jujur, Mbak. Dan kita kontaknya dengan parlemen harus jujur. Berarti kayak aku bilang Mbak panjenengan ki ganteng dhewe sak dunia ngono. Ora jujur ya? Nah, itu hoax mungkin. Oke, baiklah. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana sih sebetulnya UMKM di sini, ekonomi kreatifnya seperti apa. Kita lihat di sini banyak produk-produk. Bapak dan Ibu di sana seninya juga luar biasa. Kita nanti juga akan pangandikan ya, Mas? Ya, sama narasumber yang sudah ada di sini. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Tepuk tangan boleh nggak untuk narasumbernya? Ya, sesudah tadi dibuka dengan satu lagu Rumah Kita yang dipopulerkan oleh God Bless. Yang nyanyi tadi penyanyi dari Campur Sari Gayeng Regeng. Boleh ditepukin tangan Campur Sarinya. Sekaligus itu tepuk tangan untuk Sanggar Tari Kembang Sakura, pimpinan Ibu Dewi Listianingrum. Dan bukan hanya kami berdua yang akan ngobrol bersama dengan panjenengan, pemirsa TVRI Jogja, tapi juga Bapak dan Ibu yang sudah bersama dengan kami sebagai narasumber. Yang pertama Mas Dibio kita sapa ya. Oke, beliau adalah Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH, anggota DPRD Kabupaten Sleman, sekaligus Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Sleman. Selamat sore. Rumah dewan, rumah rakyat ya Pak. Siap. Dan sangat nyaman untuk berada di sini untuk ngobrol dengan teman-teman anggota dewan. Ngaten ya Pak? Insyaallah, nanti Bapak kasih tahu ke kita apa saja kemudian yang dilakukan teman-teman dewan untuk masyarakat di Kabupaten Sleman ya Pak? Ya. Oke, baik. Jadi ketemu Pak Abdul Qadir rasanya teduh gitu loh ya. Dan kayaknya semua kita ini memimpikan adanya Pak Abdul Qadir. Ya, kan kalau singkat itu akad ya. Oh iya, apa itu? Abdul Qadir. Jadi memimpikan akad gitu. Iya. Oh ya baiklah ya. Tapi memimpikan yo siji wae yo pisan wae. Kalau akad nikah. Iya, itu. Jangan ngungkit-ngungkit gitu toh. Oh ngelengke kok aku ki ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah Ibu Dr. Anda RR Mai Rusmi Suryaning CMT. Ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Selamat sore Mbak Indah. Selamat sore Ibu Anje. Terima kasih Ibu rawuh di sini Bu. Sami-sami. Anje. Semakin banyak energi yang untuk masyarakat Bu Kabupaten Sleman. Akhirnya Bu ya, nanti programnya pun menapa kemauan Ibu pangandikan ya di sesi ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ini yang satu Mas, Mbak Endang itu desainer untuk baju saya. Oh. Jadi kalau model itu sakjane iki rada gampang, mung ukuran Mas. Loh, tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Endang di ruang make up tadi. Mbak Endang tak bawain sarung kok Mas. Ternyata bener. Tiwase aku ki GR kok aku kok rada kuru gegedan jebulane sarung toh. Oke. Beliau adalah Mbak Endang
Wilujeng atau Ibu Endang Wilujeng. Ini pemilik Omah Batik Sekarturi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Endang. Ya, Mbak Endang. Selamat sore. Sugeng sonten, Mbak Enje. Indah, Mas Sipyo. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Iya baik. Besok tolong deh bikin batik yang bisa bikin orang agak ganteng gitu ya. Oke, untuk Mas Saya Sipyo, yakin ya. beliau bisa. Ah, bisa ya. Ini kan endang, itu yaitu? ada artinya. Apa? itu? Entrepreneur yang kondang. Oh. Oke, baiklah. Jadi kalau Bu Rusmi kok belum? Dulu siapa? Bu Mai Rusmi? Oh, ada. Aha. Apa itu? Suwe simpen sik. Rukun sama suami. Oh. resmi. Tadi nungguin ya. Jadi Lah Bapak dan kamu Bu. dadak kok. Aku kan bingung. Sorry, Mas. Untung otakku saya bawa, Oke, biasanya baik. nggak tak bawa loh. Oke, baiklah. Bapak dan Ibu kita mulai aja. Saya barangkali akan menuju ke Bapak dulu yang paling ganteng berada di sana. Karena ini acaranya parlemen, ngaten. Yeah. Jadi artinya yang sudah diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, kita yakin dan percaya seperti apa. Teman-teman UMKM sebelum acara ini pun sudah ngobrol bersama dengan saya. Banyak Pak, ada dibantu ini, diberi pelatihan ini dan sebagainya. Tapi sebagai ketugasan penjaringan di Dewan, ada beberapa fungsi yang memang harus dijalankan. Apa yang Bapak mau sampaikan terlebih dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Endah, Mas Debyo, juga pemirsa semua di rumah, di mana aja berada. Jadi sore ini kita ada gelar parlemen. Ya. Tentu kami ini kan mesti memberikan apapun tugas kami harus laporan ke masyarakat. Ya. Karena tugas kami adalah mengadvokasi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu saya advokasi, 4 pilar pokok, yakni dari kesehatan, kemudian pendidikan, Ya. kemudian kesejahteraan, kemudian hak sipil dari fisik dan seterusnya ya. Nah, di dalam masa COVID kemarin tentu membahas suatu hal yang kita harus berpikir keras bagaimana mengatasi hal ini. Karena waktu itu Ya. kita juga belum tahu kapan akan berakhir. Ya. Namun dinamika ekonomi kan jalan terus dan mereka banyak terpuruk. Saya selalu bersama Dinas Disperindak maupun koperasi dan OPD terkait selalu mendapatkan masukan-masukan dan kerja yang bagus ya untuk mendukung hal ini. Kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang harus kita advokasi. Nah, terutama dalam hal ini adalah kebangkitan ekonomi. Oke. Nah, kebangkitan ekonomi ini sesuatu hal yang untuk warga Sleman, kalau kita ketahui bersama, karena saya juga berangkat dari UMKM, Yeah. sebelum saya anggota Dewan dan sekarang juga masih berkecimpung di situ, bahwa UMKM ini adalah sesuatu usaha atau kelompok masyarakat yang betul-betul handal, bisa menghadapi segala macam bentuk krisis. Karena Oke. mereka punya kreatif yang sangat tinggi. Terbukti mereka kan harus hidup sendiri, mandiri, kemudian pemerintah di situ harus hadir. Ya. Nah, di pemerintah hadir dengan banyak hal anggaran yang kami maksudkan. Tugas kami adalah mengawasi, menganggarkan, kemudian membuatkan aturan. Aturan. Ya. Nah, pengawasan tentu kami selalu melekat mengawasi masyarakat. Kemudian aturan pasti kami dapat dari masyarakat. Yeah. Dalam hal ini UMKM. UMKM di Sleman jumlahnya sudah 90.000 lebih. Nanti beliau yang akan berangkat dari titik yang terus berkembang. Ya. Jadi dari batik dulu kita belum ada kantong batik, Yeah. kemudian kita bagaimana kita fasilitasi, kita dukung OPD, organisasi perintah daerah terkait ini untuk mendorong itu. Oke. Salah satunya saya boleh kasih ilustrasi bahwa batik Parijoto misalnya, yang saya pakai ini kan dulu nggak ada, menjadi ada Oke. dengan mungkin puluhan miliar hasilnya. Ini juga kembali karena UMKM yang kreatif Oh, dan oke. dinas yang betul-betul yang mendukung itu. Nah, kami berikan kailnya, yakni Ya. bantuan-bantuan berupa pelatihan, modal-modal awal berupa bahan baku, dan kami buatkan kantong-kantong pelatihan tersebut. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dulu kita punya target, bukan dulu ya, kita punya target 1 juta wisatawan. Ya. Ini kan bisa tercapai dan akan berkembang lagi biar dia belanja banyak di sini dan banyak hiburannya, entertainnya, itu harus ada kantong-kantong UMKM. Oke. Yang mudah dikenali itu adalah
udah dicari orang adalah batik. Maka kita buat pelatihan yang dulu kantong batik belum ada menjadi ada ya. Jumlahnya sekarang udah Dan banyak sekarang sekali. banyak sekali batik Parijotonya Pak. Oh, bisa ke Mbak Endang, di sana bisa belanja dan bisa melihat bagaimana membatik. Bahkan saya pesan khusus juga gitu. Oh, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini Anjay. banyak sekali manfaatnya. Gitu. Ya Bapak, nanti masih banyak waktu, kita akan jelaskan mengenai apa saja yang dilakukan teman-teman Dewan dari sisi aturan, anggaran, bagaimana pengawasan dan kerjasama kami bersama jelaskan. dengan eksekutif. Ibu juga pasti akan penghentikan 90.000 itu nggak main-main loh, Jay. Pasti akan sangat banyak yang diinformasikan. Cuman saya mau izin break dulu sebentar, Jay. Ya baik, pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi masih dalam acara talk show bersama dengan DPRD Kabupaten Sleman. Dolan ning belik nganggo kathok dawa. Ngombe wetang ronde kok rada mambu. Waduh, lawas. Saka cilik sinau aksara Jawa. Penek gedhe iso maca kode atimu. Saksikan program Jogja Itu Keren setiap hari Jumat pukul 15.30 dan Sabtu pukul 11 hanya di TVRI Yogyakarta. Mutiara kecil berbakat. Halo sobat kecil, ayo gabung dalam keseruan Davin. Berkenalan dengan teman-teman yang hebat di acara Mutiara Kecil Berbakat. Setiap hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Yogyakarta. Persis kaya pelayane. Wah. Aduh sedepe Mas Tebio. Sajak menyenengan yuk, sedep dikai apa? Nggak tahu, mungkin dia tadi bawa dagangannya pupuk mungkin ya. Pupuk kandang, lihat saya mesti sedep ya kan. Perbandingannya dengan pupuk. Pantes aku kaget ya. Oke deh, baiklah kita masih berada di acara talk show dari DPRD Kabupaten Sleman. Ya, tadi satu lagu yang dipopulerkan oleh Bapak Haji Abdul Ajib. Penarinya Sanggar Tari Kembang Sakura, pimpinan Ibu Dewi Listianingrum dan Gayeng Regeng tetap ya bersama dengan kita. Bapak Ibu kita lanjut nih. Lagunya adalah Warung Pojok. Anjir. Itu mungkin nggak bisa, lokasinya nggak bisa di bundaran UGM atau bundaran HI. Rangso kudu nang pojokan. Nggak ada pojoknya ini. Ya. Iya. Baik, di Dekranasda ada kantor. Oke, baik. Jadi kita ke Ibu ya Pak Nje. Karena tadi Dewan sudah menghentikan mengenai seperti apa sebetulnya peta. Kalau dari kacamata Dewan Nje, ada beberapa pelatihan, ada bantuan dan sebagainya. Bahkan keperaturan atau regulasi sudah ada gitu. Apa yang bisa buka disampaikan ke kita? Laras Bu sudah 90 ribuan. Ya, laras Sudah Mbak Nje? Indah. Nje, Oke, apa yang Iya. Bu mau sampaikan ke kita untuk tema hari ini? Monggo. Ya, baik Mbak Indah. Selamat sore Mas Tebio dan pemirsa sekalian.
sekalian. Aja. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Abdul Qadir bahwa niat pemerintah bersama dengan legislatif dan eksekutif tentunya ini adalah untuk kebangkitan ekonomi, salah satunya tadi pasca pandemi COVID. Banyak hal tadi sudah disampaikan. Kemudian kami selaku salah satu OPD pengampu yang memang ditugaskan untuk mendampingi para UMKM, ini mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan diskusi dengan Dewan, apa yang perlukan oleh masyarakat pada saat harus bangkit setelah terpuruk yang tadi disampaikan belum tahu kapan selesainya. Nah, ada beberapa hal yang pada saat COVID ini kita memang memutar segala upaya, sumber daya anggaran, kemudian sumber daya manusia dan lain sebagainya, bagaimana mengatasi COVID. Nah, sehingga pada saat itu ada pelatihan-pelatihan yang memang kemudian bisa membantu para UMKM ini bangkit. Jadi pelatihannya dibikin yang biasanya datang ini online. Tapi memang nggak mudah, Mbak. Jadi membatik online itu ya angel banget ya Mbak Indah ya. Tapi dengan ketelatenan dan lain sebagainya, semua upaya tetap jalan. Nah kemudian... Jadi tidak ada yang berhenti berproduksi ya Bu ketika waktu ada COVID kemarin? Kemudian yang kami lakukan juga bersama tentunya dengan persetujuan Dewan bahwa ada bantuan modal yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman pelaku usaha untuk bagaimana tidak ada pembelian tapi harus berproduksi ya. Ini penguatan modal kita datangkan dengan spesifikasi atau ketentuan khusus. Bayare boleh dipending. Kemudian kontribusinya diturunkan. Bahkan kemudian dari situ juga perbankan juga kita rangkul untuk bisa memberikan kredit lunak dan lain sebagainya, dan itu membantu Mbak Endah untuk tetap bisa berproduksi. Kemudian pameran online dan lain sebagainya. Nah pasca itu sudah mulai bangkit, kami kemudian mencoba untuk kembali normal, pelatihan-pelatihan tetap kita lakukan, termasuk seperti tadi disampaikan Pak Kadir, pengembangan desain batik Parijoto Salak. Nah sekarang kita lihat yang diagem Bapak ini dasarnya juga harus ada Parijoto, yang diagem Mbak Endang ini juga. Kemudian saya juga ada Bu. Jadi bagaimana batik Parijoto Salak ini dikembangkan dengan desain yang kemudian juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan para pelaku usaha kreatif dan lain sebagainya, sehingga tercipta ratusan bahkan mungkin ribuan motif yang kemudian itu ditangkap oleh para pengrajin yang pada saat itu awalnya baru 300-an pengrajin, sekarang sudah hampir 700-an pengrajin batik. Tepuk tangan dong. Dan itu pemerintah atau dalam hal ini Bupati Sleman membuat surat edaran pada saat COVID dan pasca COVID agar ASN itu selama awalnya yang pada saat COVID itu 4 bulan menggunakan batik Sleman. Nah pada saat itu semua ASN menggunakan batik, kan nggak mungkin Mbak nggak salin-salin kan. Apalagi bu ibu mesti seminggu itu ya paling ora ganti terus kan gitu. Tiap hari ganti. Nggak tahu kalau bapak-bapak ayo nggih. Nah itu sehingga Bapak itu malah 2 kali ganti Bu. 2 kali ganti ya. Sehingga bangkit ya Mbak Endang ya. Nanti bisa diceritakan dan itu omsetnya luar biasa. Jadi yang ngelarisin teman-teman ASN dulu waktu itu. ASN, Dewan dan lain sebagainya, sehingga pada saat COVID yang fashion itu kan betul-betul terpuruk. Nah, selain dari pelatihan, kami juga ada tadi penguatan modal, kemudian ada perizinan. Kalau sekarang kan termasuk sekarang dijualkan. harus OSS, ini juga kita dampingi, PIRT dan lain sebagainya. Kemudian juga pemasaran kita bantu untuk pameran baik lokal, nasional bahkan sampai internasional juga pemerintah hadir.
Ibu kan pangandikan selain mengenai batik, Mbak. programnya, Oke. Yen Sewu. Ibu Iya. kan sudah pangandikan mengenai programnya, Iya. tapi saya cek dulu ya ke teman UMKM ya. boleh. Iya kan, kita kan butuh itu gitu. Iya, Yen Sewu, nanti Ibu bisa lanjutkan lagi. Mbak Endang, leres nggih, kalau mau ingkang pun pangandikakan Ibu sama Bapak ya. Jadi pemerintah kabupaten punya program ini, itu menyenangkan teman-teman UMKM, didukung oleh Dewan tentu saja. Apa yang dirasakan pada saat COVID dan sampai sekarang ini? Oke, baik. Baik Mbak Indah, Mas Dibio, dan semua pemirsa. Jadi sebenarnya kalau mau flashback ke waktu COVID, itu memang sebenarnya di awal COVID itu karena kami itu masih ada program dari pemerintah daerah di mana setiap tahunnya kami itu diberikan kepercayaan untuk menyiapkan seragam haji. Oke. Nah, saat itu masih jalan. Ya. Tapi di tengah perjalanan setelah seragam haji selesai, memang sebentar sekali kami sempat vakum, tapi hanya sebentar sekali karena saat itu kami diminta untuk menyediakan suatu produk yang sangat amat langka tapi dicari saat itu, yaitu masker. Oh, Itu kami tidak menduga ternyata omset saat itu naiknya sampai berlipat-lipat. Dan yang serunya lagi, karena saat itu kan ada pembatasan, jadi UKM yang pengrajin batik yang awalnya hanya sekitar 20-an, itu malah di waktu COVID itu nambah. Jadi sekitar 30-an lebih. Karena kan mereka tidak bisa beraktivitas di tempat mereka sebelumnya. Jadi mereka mengerjakan di rumah mereka masing-masing, terus membuat brand dan mengerjakan produk-produk terus. Jadi memang saat COVID itu kami alhamdulillah aktif karena memang peran serta program-program yang diberikan kepada kami itu banyak dan nyata. Terus sebenarnya dampaknya itu nggak hanya ke kami para pengrajin batik, karena juga ke sektor-sektor yang lain sebenarnya. Karena itu tadi seperti yang disampaikan, 3 bulan diminta untuk memakai batik, harus ganti-ganti. Berarti kan mereka membutuhkan warna kerudung yang berbeda. Terus model bajunya harus lain-lain. Ya, jadi memang sinerginya akhirnya luar biasa sekali. Terus di tahun 2020 itu omset sekitar 5M, 2021 itu sekitar 7, kemudian 2022 itu sekitar 8. Itu masih di batiknya, belum yang efek yang lain-lainnya. Batiknya aja berarti sampai dengan itu 8M. Iya. Ya. Ya, itu terbagi berapa pengrajin itu, Mbak? Kalau sekarang itu ada 48 pengrajin di setiap kecamatan di seluruh kabupaten. Jadi ada yang di Berbah ya, ada yang di kecamatan ya? Ya, semua kecamatan. Kapanewon. Iya, Kapanewon. 48 kelompok pengrajin. Berarti satu kelompok bisa terdiri dari berbagai Ada 20, ada 35 seperti itu. Jadi pada saat COVID itu tidak membuat panjenengan terpuruk secara ekonomi karena tetap bergeliat dan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan DPRD. Betul, tepat. Tepuk tangan dulu dong. Itu bedanya dengan saya, Mbak. Sebelum COVID itu saya jadi tulang punggung, begitu ada COVID saya tulang tulung. Gitu. Oke, ini sekarang saatnya kita mau ke teman-teman testimoni. Iya. Oke, baik. Oh, tapi kita break dulu sebentar ya, Mas ya. Nanti Bapak, kalau tadi Bapak sama Ibu yang pangandikan, kadang-kadang kan masyarakat, wah ini teman-teman birokrat kita, anggota dewan kita. Tapi kalau seperti Mbak Endang yang pangandikan, ini representasi dari teman-teman UMKM, jadi ini adalah sesuatu yang baik untuk kita gitu, jadi nyata. Baik, nanti kita juga akan ngobrol, bukan hanya Mbak Endang, teman-teman ada juga yang rawuh di sini, dari Dekranasda ada, dari teman-teman yang lain juga ada, pelaku usaha. Nanti kita akan ngobrol juga di sini dalam talk show persembahan DPRD Kabupaten Sleman. Lukisan itu adalah gantinya bahasa. Pada saat itulah Joko Bukek terinspirasi untuk melukis dengan judul Indonesia 1998 Berburu Jalan. Jangan lupa saksikan Mubeng Beteng setiap hari Rabu pukul 13.30 di TVRI Jogja. When you're sad, hey, hey,
Kemas Reborn setiap Selasa malam jam 7 atau jam 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jogja. Ya kan Mas, sudah kelihatan tuh bajuku sekarang? Iya. Oke. Ini bangga loh menggunakan batik dari Kabupaten Sleman ya kan? Tentu di acara kita gelar parlemen atau talk show persembahan DPRD Kabupaten Sleman. Ya, teman-teman parlemen punya acara yang luar biasa untuk menjembatani bagaimana pemerintah kabupaten bersama dengan masyarakat. Salah satunya adalah acara ini gitu ya, gelar parlemen atau talk show persembahan DPRD Kabupaten Sleman. Dan sekarang Mas Debyo, kalau tadi kan Mbak Endang yang sudah pangandikan, kita juga akan berbincang-bincang langsung dengan tamu-tamu yang hari ini sudah rawuh di sini. Yang pertama ada Ibu Heni Sulistiawati atau Mbak Heni Sulistiawati. Ini dari Mars Letter. Monggo. Selamat sore Mbak Heni. Sehat? Alhamdulillah. Monggo apa yang mau disampaikan silahkan. Testimoni dari kami selaku pelaku IKM di Sleman, sangat terbantu sekali dengan peran serta dinas beserta DPRD ya. Ibarat kata kami itu dulu masih kecil, masih baru lahir digandeng. Kalau biasanya kan kita nggak tahu tuh mau jalan kemana, ini tuh dituntun dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan, diajak pameran. Itu pertama kali saya diajak pameran, saya itu domblong, wih. Pameran tuh ternyata kayak gini, habis pulang dari pameran omset itu benar-benar naik drastis. Wah. Gitu. Jadi matur nuwun sekali. Sami-sami. Terima kasih. Produknya adalah kulit yang itu. Kulit yang di belakang Bapak. Oh, Jem nih kan, Je? Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Heni. Sampai domblong loh Mas. Iya. Rasa diprakteknya domblong. Awalnya dituntun, akhirnya enak ditonton. Ya kan? Tadi dituntun digandeng gitu ya. Oke. Pelatihan manajemen ada juga Mas? Ada juga Nji. Jadi selain pelatihan-pelatihan itu memang kalau coaching itu komplit Pak. Jadi dari dapur kita sampai jadi duit itu kita diajarin. Dan semua gratis itu Nji. Gratis ya? Iya, semua gratis. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sus. Selamat sore. Ya, sekali lagi dong tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah testimoni. Baik, Mas Debyo nanti juga akan tolong ditampilkan beberapa produk itu nanti Ibu ya yang akan pengantikannya produknya seperti apa. Tapi boleh Bapak dan Ibu untuk tadi sudah ada beberapa sudah ada testimoni direspon terlebih dahulu. Monggo dari Bapak terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Jadi kami DPRD tentu memahami sepenuhnya hal ini dan kami berterima kasih pada mitra-mitra kami dan UMKM Sleman pada umumnya yang merespon dan menggunakan fasilitas tersebut yang kami fasilitasi untuk maju ya. Sehingga sudah ada 90.000 lebih. Memang kami di DPRD tentu menyadari kami punya anggaran dibatasi dengan PAD kita. Karena banyak hal yang harus kita biayai. Namun DPRD dalam hal ini saya juga di Banggar, saya memahami sepenuhnya bahwa untuk mencetak 90.000 UMKM itu bukan hal yang mudah. Dan kalau 90.000 itu berkembang, bagaimana dampaknya UMKM kita ini akan betul-betul mensejahterakan masyarakat. Tadi salah satu contoh adalah batik. Batik itu turunannya penjahitnya, yang jual malam, yang jual kain, semuanya dapat gitu. Nah, bagi kami, tentu kami tidak bisa memenuhi sepenuhnya. Misalnya 90.000 itu diklasifikasi ada yang besar, kecil, menengah. Yang besar biar mandiri. Yang menengah kecil ini yang kecil mulai kita jadikan menjadi menengah menjadi besar gitu. Nah, anggaran pameran yang paling penting karena pameran tadi semua disampaikan bahwa pameran itu menjadi urgent, menjadi sangat sangat urgent sekali. Karena kami pun berkembang, tumbuh juga dari pameran. Sehingga kita punya pameran dari dinas terkait mengajukan kepada kami. Maka kami respon, anggaran pameran misalnya kurang, kita tambah setiap tahunnya. Salah satunya kita bangunkan gedung di Kabupaten Sleman itu tujuannya untuk apa? Untuk tokonya UMKM Sleman. Maka silahkan menggunakan. Saya sebagai ketua harian, silahkan digunakan untuk UMKM Sleman semuanya. Bahkan di situ juga ada tempat pelatihan coaching di sana. Coaching tadi ya. Coaching, ya. Berada juga di gedung di Keranas ya. Kemudian yang lain,
sesuai dengan ketugasan kami sudah menyampaikan ke dinas terkait, Bapedang dan turunannya ke OPD yang lain, yakni bagaimana usaha ini biar satu berbadan usaha, disampaikan Ibu tadi. Ya. Kemudian berbadan hukum. Setelah itu produknya harus punya sertifikasi dari halal, dari NIB, dari PIRT tadi, ya, sampai ke HAKI. Ini sudah dihakikan. Ya. Jadi kita sudah buat HAKI ya, sudah kita daftarkan HAKI. Ini bagian terobosan kami bahwa produk itu harus mendapatkan tempat yang sesuai. Gitu. Ini kalau anggota dewannya pelaku UMKM yang selang A sampai Z itu menguasai. Karena saya berangkat dari anggota Dekranasda, pengurus Dekranasda, jadi DPRD gitu ya. Memahami itu. Gitu. Berawalan D semua kebetulan Pak. Monggo Ibu, apa yang mau disampaikan? Tadi sudah ada beberapa testimoni. Terima kasih Mbak Indah. Jadi tadi disebutkan Rumah Kreatif Sleman. Kaitannya dengan apa? Talk show bersama dengan DPRD Kabupaten. Lanjutkan lagi gelar parlemen kali ini atau tepuk tangan nomor hiji loh gimana? Sanggar Tari Kembang Sakura Matur Sembahnuwun tadi pimpinan Ibu Dewi Lestianingrum. Dan kita akan lanjutkan lagi gelar parlemen kali ini atau talk show bersama dengan DPRD Kabupaten Sleman. Ya, Pak Abdul Qadir boleh ya ngobrol sebentar lagi gitu. Kaitannya dengan apa lagi Pak sebetulnya permintaan dan masukan dari masyarakat. Sebanyak apapun program yang sudah didesain oleh pemerintah kabupaten untuk masyarakat di Kabupaten Sleman, tetap yang namanya sekian kepala pasti punya ide, punya permintaan ke dewan dan sebagainya. Kenapa Pak? Baik, jadi mungkin saya flashback ya sebentar. Jadi saya pasti pertama ucapkan terima kasih juga selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Sleman kepada Pak Bupati Sipurnomo yang waktu itu, kemudian Ibu Kostini yang menggagas Batik Parijoto dan Pak Bupati yang waktu itu menyetujui dan memberikan kami akhirnya disetujui pembangunan gedung tersebut. Kemudian setelah saya ada di DPRD, saya baru menyadari sepenuhnya bahwa tugas saya dari masyarakat ini benar-benar harus terdeliver. Ya, terdeliver. Dan kami memahami apa kebutuhan masyarakat kita, terutama dunia industri kecil menengah. Ya, industri kecil menengah setelah saya jabarkan lebih jauh bahwa yang pertama perizinan itu menjadi hal yang sangat mutlak. Ya. Kenapa? Karena mau bank usaha itu mau berkembang itu kan harus punya izin yang jelas gitu. Dia harus memberikan kucuran modal itu pada perusahaan atau UMKM yang berbadan usaha, berbadan hukum dan punya izin yang jelas. Nah ini dari masyarakat tentu sangat mengharapkan itu kemudahan-kemudahan tersebut. Dan kami langsung kita punya kemarin ada undang-undang tentang perda tentang perizinan, kami permudah itu. Bagaimana memudahkan iklim berusaha, terutama kecil dan menengah. Yang kedua, masyarakat tidak semuanya dibagi atau kebagian. Apa itu yang disebut pelatihan, apalagi pameran dan seterusnya. Tentu akhirnya tentu dinas terkait harus mempunyai suatu sistem yang betul-betul bisa mengampu atau mengakomodir semua dengan adil. Dan kami dukung itu, yakni bagaimana mereka mengklasifikasikan jenis-jenis pameran. Dari kecil, menengah, besar, dan internasional. Oh ini yang kecil di Wasat Sleman. Langsung nyapa, langsung OPD-OPD itu untuk beli produknya. Kemudian yang di atasnya lagi di mal-mal, kemudian di Jakarta dan seterusnya. Nah ini anggarannya tentu masih kurang. Kami menyampaikan, silahkan asal itu betul-betul bisa dipahami secara wajar dan anggarannya ada, tentu kami dorong itu sehingga anggarannya ini betul-betul bisa untuk memadai di dalam pengembangan UMKM. Yang ketiga, kami menyetujui eksekutif untuk buat peraturan yang dituang dalam Perbu, bagaimana mereka harus membeli produk sendiri. Beli produk Sleman, borong bareng produk Sleman. Nah, ini kami dukung sepenuhnya. Borong bareng ya Pak? Baiklah. Kemudian yang keempat, event bahwa ASN terutama harus memberikan contoh beli produk Sleman sendiri. Dari beras, kemudian
Kemudian produk-produk turunan yang lain sampai ke kebutuhan sekunder yang lain ya di luar BIMA. Saya kira itu. Ya, Semanur Bapak. Ini sudah Ya. tertangkap termasuk berarti bagaimana keadilan itu ada ke tengah masyarakat, meskipun dananya hanya sedikit, cuman berantai ya Pak ya. Cara nanti untuk dikembangkan terus sesuai PAD anggaran kita. Ya, Semanur Bapak. Sebelum ke Ibu sedikit lagi, apa yang disampaikan di akhir acara Mbak Indang? Harapan